Lucu ya, Bun? Halo Mam, halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi ini kegiatan di hari pertama aku pada malam hari. Jadi itu besok insya Allah aku udah mulai berdagang jualan online nasi uduk ya. Dan ini aku udah catat 22 rumah, sekitaran 44 bungkus. Besok insya Allah aku antar. Mungkin aku bawanya 50 bungkus ya Mam. Dan ini aku ditemani nasi goreng buatan ibu aku. Dan itu kerjaan next ya. Jadi kita tilep aja dulu. Jadi ini hari pertama aku dagang. Jualan online lagi ya. Ini sekitar jam 3:30. Jadi sekarang aku mau berangkat buat packing nasi uduk. Aku mau ngeluarin motor dulu. Jadi ikutin terus videonya ya. Yuk aku mau berangkat. Ya Allah, ini motornya banyak banget, Wak. Motor. Gimana ini? Bisa kah? Kayaknya mah nggak bisa. Ya. Nah, ini salah satunya jualan online aku, yaitu pesor sayur disebutnya ya. Dan itu lauk pauk untuk nasi uduknya. Nah, dan di sini tuh selain jualan nasi uduk nih, aku juga jualan spesor sayur ya. Seperti ini, dan ini adalah kuahnya dari spesor sayur. Isiannya itu yaitu labu siam, terus daun bawang, sama kadang diisi pete seperti itu ya. Jadi enak banget, apalagi dicampur sama lontong. Ini tuh ciri khasnya banget orang Betawi biasanya kayak gitu. Dan yang paling terfavorit di nasi uduk yaitu ini dia sambalnya. Kalian bisa lihat sambalnya ini tuh rasanya pedas asam, pokoknya cocok banget buat nasi uduk. Dan saatnya aku berangkat, udah jam segini. Ini aku udah siap. Lucu ya, Bun? Assalamualaikum, Bunda. Bun, ada? Oh, ada. Nah, jadi seperti itulah rutinitas aku setiap paginya ataupun menjelang pagi dari 3:30 sampai jam. Biasanya kalau lagi seperti ini aku langsung pesanan dapat 50 porsi, itu jam 6:30 aku udah pulang. Tapi kalau sesepinya itu biasanya aku jam 8 atau 8:30. Dan seperti inilah, aku mau nyapa dulu deh buat para mamam biar nggak terlalu serius banget untuk melihat kegiatan aku. Halo Mam, halo semuanya, Assalamualaikum. Bagi yang baru gabung di channel aku harap kalian suka dengan video-video aku. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah dukung aku ucapin terima kasih banyak. Ya, jadi ini tuh aku dari satu perumahan ke perumahan lagi. Karena dalam satu hari ini aku biasanya bisa sampai 4 perumahan aku antarkan pesanannya. Dan setelah sampai rumah biasanya kita ini ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda kayak gini. Dan ini dia ada Mama Alesa Channel. Dia lagi Nina boboin Dede Samson.
Dan sesampainya aku di rumah, jadi tuh aku tadi sepulang dagang, aku udah istirahat sebentar dan ini udah menjelang sore, aku udah mandi. Sekarang saatnya aku mau masak dan sambil beres-beres gitu sebelum masak ya, karena sepulang dagang tadi aku nggak beres-beres karena aku istirahat sambil nonton-nontonin video-video kalian juga. Jadi aku memanfaatkan waktu sebisa mungkin untuk membagi kerjaan, terus istirahat, dan juga masalah tentang per-YouTuban. Nah, gimana nih buat para mama di sana atau mam, kegiatannya sekarang yang udah aktif ini ngapain aja? Mungkin kalau untuk anak-anak sekolah belum ya, tapi kalau untuk para suami mungkin udah banyak yang udah bekerja. Jadi mungkin sibuk untuk menyiapkan sarapan, masak kayak gitu. Tapi di sini tuh aku beda, jadi tuh aku sibuk menyiapkan sarapan untuk para pelanggan aku. Nah, kalau suami aku itu biasanya aku mengantarkan nasi uduk buat dia bawa ke PT. Jadi tuh sarapannya itu jadi nasi uduk kayak gitu. Jadi nggak aku masakin, kecuali aku libur baru aku masakin kayak gitu. Nah, kalau dibilang capek, lelah itu udah pasti ya mam, karena rutinitas ibu rumah tangga aja untuk mengurus rumah tangga anak itu udah menguras waktu, apalagi ini ditambah berdagang. Tapi banyak para mam yang lebih hebat dari aku karena mereka itu harus bekerja di kantor atau di pabrik atau perusahaan kayak gitu yang harus menghabiskan waktu seharian ya. Tapi dia masih tetap mempunyai channel YouTube, terus rumahnya juga rapi dan dapat mengurus anak. Jadi di sini tuh yang namanya rutinitas ibu atau emak itu sebenarnya emang gak ada habisnya, tergantung balik lagi ke kita bisa mengerjakannya dan bisa membagi waktunya. Seperti itu ya mak. Awal mula aku berdagang yaitu waktu anak yang kedua berumur 9 bulan. Jadi tuh waktu anak pertama itu aku tinggal bekerja ya di suatu pabrik. Jadi tuh kerasa banget, sedih banget gitu loh mak. Namanya kita punya anak, terus kita harus meninggalkan dia seharian dan ketemu itu cuma beberapa jam dan kita juga harus bagi waktu juga istirahat, besok kita udah bekerja lagi. Sebenarnya di sini tuh kalau para emak-emak siapa sih yang mau ninggalin anak? Enggak mak, enggak ya, cuma karena memang kebutuhan atau misalkan memang ya kehidupan seperti kayak gini, kadang kita harus membantu suami untuk mendapatkan pencaharian. Cuma dengan cara aku tuh untuk anak kedua nggak mau meninggalkan seharian anak aku kayak gitu. Jadi tuh aku memutuskan biar anak kepegang, terus aku juga tetap di rumah tapi sambil menghasilkan uang yaitu berdagang. Jujur aku nggak ada jiwa dagang sama sekali awalnya, cuma tekad keberanian ya, dan bisa dibilang sistem marketing. Jadi tuh kalau sistem marketing itu harus pandai berbicara ya, bukan berbicaranya rewel, bukan. Jadi tuh kita harus tahu sopan santun, cara menawarkannya juga harus santun kayak gitu, dan nggak bisa memaksakan orang. Awal mula aku berdagang yaitu online, jadi itu banyak banget yang aku online dan alhamdulillah itu semuanya berjalan. Cuma karena kalau berjualan online itu agak lama, yang lebih cepat emang dagang makanan kayak gitu ya. Jadi aku putuskan untuk berjualan makanan, dari makanan waktu itu cemilan dan sampai akhirnya di ayam ungkep dan terakhir ini di nasi uduk. Cuma kalau untuk nasi uduk ini aku nggak bikin sendiri karena aku udah memakan waktu, udah nggak mau capek lagi seperti ayam ungkep. Jadi aku tinggal ngambil aja nasi uduknya, aku iklanin dan aku antarkan seperti itu. Tapi alhamdulillah cepet juga dari hasilnya, biarpun nggak besar ya mak, nggak besar nggak apa-apa, yang penting itu ada pemasukan sehari-hari, kayak gitu sih sistem aku. Dan menurut teman aku nih, aku punya jiwa marketing karena dulunya tuh aku ditawarkan untuk menjadi marketingnya sama teman aku. Jadi tuh dia menyodorkan di perusahaan dia, karena akunya nggak pede dan aku udah bilang aku nggak mau terlalu ninggalin anak aku. Dan kebetulan juga kalau sistem marketing itu kan bukan dari gajinya ya, sebenarnya gajinya dari marketing itu nggak banyak, itu sepintarnya kita menjual, mempromosikan barang ya, dan lambat laun itu tuh gaji akan ngikutin kita gitu loh, karena dari hasil kita berjualan kayak gitu. Itu sih yang setahu aku. Nah udah dulu ya ma tentang penjualan. Ini tuh sekitaran jam 2:30
aku tuh udah beres-beres cuci piring, terus lap-lap, dan aku kebiasaannya itu selalu meminum air 1 gelas setiap per 30 menit sekali. Dan ini udah selesai. Inilah sekitaran dapur aku. Terus ini aku mau masak yang simpel aja. Biasanya tuh kalau aku berdagang, aku masaknya itu cuma satu rupa, ibaratkan satu menu gitulah ya. Dan aku memutuskan untuk masak kentang balado. Nah, jadi ini aku mau sedikit cerita kenapa aku orangnya nggak mau diem dan nggak betah berdiam diri. Karena aku tuh udah makan pahit manisnya itu dalam kehidupan. Jadi tuh di awal mula pernikahan kami itu lumayan, ya nggak lumayan sih, ya termasuk sedih juga. Karena di tahun pernikahan kami, di saatnya kami harus bahagia karena mendapatkan rizki, yaitu anak. Dan di saat itu pula kami dikasih ujian, yaitu suami aku, tempat bekerjanya dia itu bangkrut kayak gitu. Jadi mau nggak mau, dalam keadaan aku pas habis lahiran, kita tuh nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, dan aku masih menumpang sama ibu aku, orang tua aku kayak gitu. Dalam beberapa bulan suamiku mencari kerja tapi tidak dapat. Akhirnya aku diboyong ke kampung halaman suami aku. Tapi di situ aku nggak mau berdiam diri karena suami aku juga memang susah banget waktu itu mendapatkan pekerjaan karena mungkin belum ada rezekinya. Dan aku memutuskan aku yang bekerja karena mungkin kan kalau perempuan itu lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan ya. Jadi aku balik lagi ke Cikarang atau Bekasi di sini karena di sini tuh tempat industri bekerja ya. Jadi tuh banyak perusahaan-perusahaan. Jadi untuk peluang untuk mencari kerja tuh banyak. Dan alhamdulillah aku cepat dapat kerjanya. Dan di situ kita harus diuji lagi karena aku harus LDR sama suami. Suami nggak mau ikut aku karena dia malu, karena dia nganggur gitu ya. Dan aku akhirnya bersama orang tua aku lagi, bersama anak aku. Jadi tuh kita sempat LDR beberapa bulan dan akhirnya suami aku memutuskan mencari lagi kerja di Bekasi ini. Tapi sayangnya itu masih nggak bisa juga. Dan pada saatnya suami aku mungkin emang udah rezeki dia, emang inilah hari rezeki dia kayak gitu ya. Jadi aku punya kenalan bersama teteh aku, yaitu dia manajer di suatu perusahaan yang sekarang tempat suami aku bekerja. Alhamdulillah suami aku sudah bekerja di sana udah belasan tahun gitu ya. Dan udah pernah juga dikirim ke Jepang 2 kali sampai akhirnya kita mendapatkan rumah dan tabungan untuk masa depan anak-anak kayak gitu. Tapi kalau untuk hari-hari atau kehidupan seperti ini kita juga masih biasa aja. Karena kalau uang dari Jepang nggak dimanfaatin benar-benar itu pasti habis, nggak ada bekasnya ya mam. Jadi itu suami aku ke Jepang pertama membeli rumah atau membeli tanah ini dan dibangun rumah, dan ke Jepang kedua yaitu tabungan untuk anak-anak yaitu berupa tanah kayak gitu. Jadi untuk hari-hari aku tuh masih bekerja keras bersama suami aku untuk sekolahnya anak-anak kayak gitu. Ya seperti itulah ya mam. Jadi tuh kehidupan itu nggak ada yang seindah yang kita bayangkan, pasti ada lika-likunya. Dan kalau misalkan seandainya kita udah melewati semua itu dan suatu saat insya Allah kalau seandainya kita sukses, jadi tuh kita lebih ngerasa bersyukur atas apa yang kita dapatkan ya mam. Dan jangan pernah sombong atau jangan pernah lupa dengan kehidupan kita yang lama. Jadi buat para mama, nggak apa-apa kita bermimpi, itu jadikan motivasi kita. Aku juga dulunya tuh nggak pernah kepikiran yang namanya punya rumah ataupun punya apapun itu, tapi itu ada impian sebagai motivasi aku. Dan insya Allah kalau seandainya kita tetap berusaha berdoa, rezeki nggak kemana kayak gitu ya mam. Dan di sini maaf sekali lagi, maaf di sini aku bukannya ria atau sombong untuk ngomong seperti ini atau mengajarkan kalian seperti ini, nggak ada maksud seperti itu. Kalau kalian beranggapan lain, aku di sini minta maaf karena bukan maksud aku seperti apa-apa. Di sini cuma aku memotivasi, intinya tuh kita bekerja keras. Kita memang bersusah payah dulu, tapi insya Allah kedepannya itu akan ada hasilnya yang memuaskan. Dan jangan pernah lupa juga untuk selalu berdoa. Insya Allah Allah akan mendengarkan
isi hati kalian jika kalian benar-benar memang sungguh-sungguh untuk berikhtiar baik untuk keluarga, kayak gitu ya mam. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau misalkan Allah udah kun fayakun ya. Jadi seperti itu, tapi kita jangan lihat ke atas dulu, kita juga harus, kalau misalkan seandainya kita udah di atas, kita juga harus siap jatuh kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu down, aku tuh selalu nggak mau diem orangnya. Jadi tuh aku apa aja aku kerjain, jadi suatu saat seandainya kita nggak tahu ke depannya gimana, aku sudah siap dengan pondasi yang aku bangun sekarang kayak gitu. Dan buat Mbak Safiah Tiara Aisyah, kemarin aku terharu banget nonton video kamu Mbak. Insya Allah ada rezeki untuk si kembar ya. Jika kita berusaha, pokoknya Mbak ikhtiar, Mbak juga semangat dalam menjalankan kontennya. Jangan pernah putus berdoa, pokoknya intinya konsisten. Insya Allah ya Mbak, semua doa akan terjawab. Karena doa aku juga terjawab, enggak singkat ya Mbak. Aku bangun channel ini udah 2 tahun dan baru terjawabnya itu sekarang. Jadi tuh nggak ada yang instan ya. Insya Allah lah semua berjalan dengan sesuai aturan yang di atas. Nah, ini masakan aku udah mau mateng, si kentangnya ya Allah, aku udah panjang lebar. Aku harap di sini mama nggak ada yang bosen. Insya Allah ya ma, aku di sini bukannya gimana-gimana untuk menggurui kalian, enggak. Di sini tuh aku cuma mau sharing aja tentang pengalaman, tentang kehidupan, kayak gitu. Dan ini balik lagi apa gimana nih mak, ke kentang apa ke kehidupan? Jadi ini tuh dia, ini kentangnya aku masak sore ini tuh cuma kentang aja. Tapi ini rasanya alhamdulillah banget deh pokoknya. Dan inilah menu sore aku, yaitu aku cuma masak kentang balado atau sambal kentang lah ya. Sayangnya di sini aku nggak pakai ati ampela ya. Coba kalau ada ini lebih maknyus atau lebih mantul ya. Tapi ini udah bersyukur, dan ini menu sore aku, simpel banget kan? Dan alhamdulillahnya lagi Pak Sus sama anak aku lumayan lahap untuk memakan si kentang, sambal kentang ini atau kentang balado. Oke deh, segitu dulu aja ya untuk videonya, untuk berbagi pengalaman, berbagi tentang kehidupan. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bantu channel aku untuk semakin berkembang. Insya Allah kalian juga sukses dalam menjalankan channel kalian masing-masing kayak gitu. Oke deh, see you di next video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.